wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Aryo Setiawan dengan NPM 21310500073, program studi Sosiologi Agama. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Sosial dengan dosen pengaku William Novi Aryani SUDMA. Hai Kak, AF. Halo Kak. Nggak ada masalah apa di camp, kayaknya belum mati Kak AF. Jadi saya merasa akhir-akhir ini saya dapat tekanan batin. Ini tekanan batin gara-gara apa nih Kak? Faktor keluarga Kak lebih utamanya. Jadi gara-gara tekanan batin ini Kakak jadi gimana? Saya jadi tidak percaya diri, terus saya jadi tidak fokus terhadap apa yang saya lakukan dalam keseharian saya. Terus saya merasa bahwa diri saya ini tidak berani untuk keluar ke dalam dunia yang lebih luas lagi. Ya. Oh, jadi kayak mengganggu aktivitas gitu ya Kak? Ya. Itu yang membuat tekanan batin itu apa? Faktor dari keluarga saya. Apa yang dilakukan oleh keluarga Kakak? Apa yang telah mereka perbuat kepada Kakak itu apa? Mereka sering melakukan kekerasan, terus sering memaksa apa yang mereka inginkan terhadap saya, sehingga saya merasa kayak saya itu ingin kebebasan. Saya ingin hidup saya itu seperti teman-teman saya yang tidak perlu banyak aturan, walaupun itu mungkin aturan tersebut baik bagi diri saya, cuman saya ngerasa saya belum pas gitu loh dengan aturan yang mereka bicarakan. Oh, jadi saya mau nanya Kak, ada nggak sih Kak kayak kesalahan dari Kakak gitu yang membuat orang tua Kak marah sampai mungkin mengucapkan kata-kata kasar gitu Kak? Ada satu momen di saat saya ketika pulang kampus, saya ditanya, saya disuruh untuk melakukan pekerjaan, terus saya membantah. Terus seketika ayah saya langsung menampar saya karena dibilang saya melawan perkataan ibu saya. Padahal saya cuma mengatakan kalau saya itu capek, saya ingin istirahat. Tapi apakah setiap kali orang tua Kakak marah kepada Kakak, mereka mengucapkan kata-kata kasar atau memukul Kakak? Apakah mereka sering seperti itu Kak? Kalau untuk mengucapkan kata kotor, saya pernah diucapkan oleh orang tua saya, yaitu kata-katanya itu ya kayak goblok, tolol, terus nggak guna gitu. Seperti itu Kak. Ada nggak sih Kak masalah di keluarga Kakak juga yang bikin Kakak ngedown lagi selain yang tadi Kakak ceritain? Ada satu perihal ketika saya dibanding-bandingkan dengan kakak saya, ketika saya dibanding-bandingkan dengan tetangga. Itu perihal apa Kak? Mereka membanding-bandingkan saya dengan kakak saya, yaitu perihal attitude saya. Terus, seperti nada bicara gitu ya? Iya, nada bicara, cara berpakaian saya, cara menyikapi ketika orang tua saya berbicara terhadap anaknya. Saya selalu menggunakan kata-kata yang membantah. Kalau perihal membeda-bedakan terhadap anak tetangga, itu dalam perihal prestasi. Saya dibanding-bandingkan, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu untuk mengejar cita-cita saya, cuman orang tua saya itu inginnya saya harus seperti anak ini, harus seperti anak tetangga ini, biar apa yang mereka inginkan itu tercapai gitu. Iya, maksudnya saya pun ngerasain siapa sih anak yang terima gitu dibanding-bandingin sama anak tetangga itu, siapa sih yang gak sakit hati ya Kak? Saya juga merasa kayak gitu kadang-kadang gitu. Jadi pernah gak sih kayak berusaha itu buat ngomong sama orang tua gitu, kayak pingin gitu ngomong, ngungkapin perasaan Kakak ke orang tua Kakak gitu, kayak aku tuh pingin bebas loh, aku pingin apa-apa tuh sendiri gitu, pingin bebas gitu pokoknya lah gitu. Sebenarnya ada rasa ingin saya ngomong berdua dengan kedua orang tua saya, cuman saya belum siap, saya belum berani gitu untuk mengungkapkannya, untuk mengajak deep talk secara langsung, karena saya selalu berpikiran negatif terhadap kedua orang saya. Nanti takutnya kedua orang tua saya marah gitu, langsung mengira saya itu anak yang tidak punya rasa bersyukur, terus tidak punya rasa kayak kenapa sih nanyain itu, padahal kan niat orang tua
kita tuh kan baik kan, cuman saya kadang ngerasa kurang bebas gitu loh terhadap apa yang mereka suruh, apa yang mereka katakan gitu. Tapi ya gimana ya kak ya, maksudnya saya prihatin gitu kak, maksudnya orang tua setiap kali orang tua marah sama kakak itu mereka ngomong kata-kata kasar, kadang malah mukul. Itu gimana kak, apakah kak bakalan kuat terus gitu? Saya semaksimal mungkin untuk bisa bertahan, cuman takutnya nanti mengganggu mental saya gitu loh, mengganggu psikis saya, sehingga yang saya takutkan suatu saat saya akan menjadi stres gitu. Tapi saya berusaha untuk menerimanya, untuk selalu terbuka apa yang mereka katakan. Jadi kakak nggak pernah kan kayak berpikir untuk kayak bunuh diri gitu, nggak pernah kan? Pernah suatu hari saya ingin mengakhiri hidup saya karena saya berpikiran apa sih gunanya saya hidup gitu loh, kalau apa yang saya lakukan yang mereka inginnya itu nggak ada gunanya sama sekali gitu. Cuma saya berpikir lagi, saya punya masa depan saya masih panjang, waktu saya masih lama. Saya berpikiran seperti itu lagi, jadi saya berusaha untuk menguatkan diri saya untuk bisa ayo dicoba lagi gitu. Seperti itu kak. Jadi menurut saya kadang-kadang orang tua berlaku kasar kepada anak tuh karena akibat dari pelampiasan orang tua gitu. Mungkin karena orang tua mbaknya kayak kakak gitu, orang tua kakak misalnya ibu dan bapak mbak itu sering berantem, apakah baik-baik saja kak hubungan orang tua mbak? Hubungan kedua orang tua saya baik-baik saja, cuman ketika ayah saya pulang dari pekerjaan dan melihat anak-anaknya tidak sesuai apa yang beliau inginkan, itu membuat beliau langsung naik darah gitu loh, langsung emosi gitu. Padahal yang kami lakukan itu tidak seburuk seperti anak-anak lainnya gitu loh. Kayak contohnya lihat barang acak-acakan, ayah saya marah gitu, langsung berkata kasar, langsung dengan nada bicara yang tinggi memarahin anak-anaknya. Cuman dalam keluarga saya merasa saya sendiri gitu yang sering terkena omelan dari kedua orang tua saya. Jadi mungkin cara menyikapinya, maksudnya cara orang tua mbak bersikap itu menurut mbak itu salah ya? Ya menurut saya salah, karena itu akan membuat seorang anak itu menjadi kayak apa ya, nggak percaya diri gitu loh. Ngedown terus nggak yakin sama apa yang mereka lakukan gitu. Tapi mbak, saya boleh nanya nggak sih mbak, mohon maaf nih kalau menyinggung gitu kan. Kalau dari masalah ekonomi gimana mbak? Kadang kan ada tuh kayak misalnya orang tua tuh mengalami ekonomi yang lagi surut gitu kan, maksudnya lagi pengeluaran banyak gitu tapi pemasukan lagi surut kan gitu, maksudnya nipis lah gitu duitnya gitu, malah cuan gitu kan. Itu kayak gitu nggak sih kak juga kadang-kadang? Kalau masalah ekonomi keluarga kak gimana gitu? Kalau dalam perekonomian keluarga saya merasa baik-baik saja. Saya tidak pernah kekurangan dalam perihal kebutuhan ataupun ekonomi yang lainnya. Cuman yang saya tidak pasnya itu yaitu perlakuan orang tua saya kepada saya gitu loh. Tentang semisal saya main terus gak ingat waktu atau saya telat pulang gitu, langsung saya seketika di situ langsung dimarahin habis-habisan. Mungkin gitu. Apa ya, saya juga sebagai seorang anak mungkin ya apa ya wajar lah ketika orang tua marah, cuma ya jangan kasar gitu, jangan mengucapkan kata-kata kasar ataupun memukul kita. Mungkin kita sebagai anak ya nggak mau digituin kan gitu. Kalau marah ya boleh, tapi ya jaga batasan juga gitu. Menurut saya seperti itu sih kak. Jadi perlakuan kasar dari orang tua yang dilampiaskan terhadap kakak itu berlangsung dari kapan? Dari saya masuk SD kalau nggak salah sampai sekarang. Keluarga saya selalu melakukan kekerasan terhadap saya dari saya SD sampai menginjak jenjang perkuliahan ini. Waduh, mendengar cerita kakak kayak gini, jadi saya merasa berdosa banget sama orang tua saya. Saya merasa bersalah terhadap orang tua saya karena
orang tua saya itu sangat baik terhadap saya gitu. Saya nggak mengalami apa yang kakak alami gitu, jadi saya merasa bersyukur banget gitu. Mungkin kisah kakak ini bakal jadi pelajaran buat saya gitu. Kalau jadi pelajaran buat saya karena saya merasa bersyukur banget gitu setelah mendengar cerita kakak ini gitu. Orang tua saya nggak seperti orang tua kakak gitu ya. Mungkin cukup berat bagi kakak gitu karena udah belasan dari lama ya, maksudnya dari kecil gitu sampai sekarang gitu. Udah kuliah gitu kan, orang tua kakak seperti itu terus. Cuma ya mudah-mudahan gitu orang tua kakak itu apa ya, bukan maksudnya lancar ya kak, mendapat hidayah gitu, dibuka hatinya itu agar merubah sikapnya gitu terhadap anak-anaknya yang kadang-kadang semena-mena gitu. Harapan kakak untuk orang tua kakak gimana? Saya kepingin orang tua saya itu lebih terbuka lagi dengan saya. Saya kepingin orang tua saya mengetahui gitu loh apa yang selama ini saya rasakan, apa yang selama ini saya pendam gitu. Karena sejujurnya saya sudah nggak kuat gitu loh dengan perlakuan kedua orang tua saya terhadap saya. Cuman mau gimana lagi, namanya anak kan nggak bisa berharap lebih terhadap orang tuanya gitu. Nah kan harus nurut terhadap orang tuanya. Cuman saya kadang tuh merasa kayak saya tuh capek loh kayak gini aja. Saya tuh pengen didengar, saya tuh pengen dimengerti gitu. Oke, tadi kita telah mendengarkan hasil wawancara antara saya dengan klien gitu. Jadi klien tadi itu mengeluhkan tentang perilaku atau sikap orang tuanya yang semena-mena terhadap dirinya, terhadap kliennya tadi, kayak misalnya berbicara kasar gitu ketika marah, terus bahkan memukul gitu. Jadi dalam psikologi hal seperti ini disebut agresi. Apa itu agresi? Agresi itu adalah sebuah perilaku atau perbuatan yang diniatkan untuk menyakiti perasaan atau bahkan fisik gitu. Contohnya kayak tadi yang klien bilang, kayak orang tuanya itu kadang-kadang kalau misalnya lagi emosi itu kayak berbicara kasar, kayak goblok terhadap dirinya atau mungkin memukul gitu. Itu perbuatan yang tidak baik ya teman-teman. Jadi klien tadi itu berbicara ketika peraturan rumahnya atau sosialisasi di dalam keluarganya tidak ditaati gitu, maka si kepala keluarga bakal kayak memukul, bahkan kayak berbicara kasar yang membuat si klien ini tuh kehilangan rasa percaya diri dan introvert. Apa sih introvert? Introvert itu kayak mengurung diri atau menutup diri dari lingkungan sosial kayak gitu. Jadi anak ini pemalu. Jadi si klien tadi itu mau kemana-mana gitu ragu-ragu gitu. Jadi kayak rasa kepercayaan dia terhadap orang lain tuh bakal susah gitu. Jadi mungkin apa ya, menurut saya itu menjadi salah satu pelajaran buat kita semua gitu, bahwa saya kan pria gitu, saya kan cowok gitu, sebenarnya saya juga kan nanti bakal jadi seorang ayah gitu. Dari sini saya belajar gitu, apa sih yang dirasakan anak ketika seorang ayah gitu berbicara kasar terhadap anaknya gitu, sebagai orang tua gitu kan, yang harusnya mendidik anaknya dengan baik gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila dalam perkataan saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf gitu kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.